Sintayong punya 2 pemain naturalisasi tambahan di Timnas Jelang Piala Asia 2023. Sintayong punya 2 pemain naturalisasi tambahan di Timnas Indonesia Jelang Piala Asia 2023. Sejauh ini sudah ada 2 pemain keturunan yang tengah dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Kedua pemain tersebut yakni Jay Itzes, bek tengah Venezia, dan Nathan Joaon, full back kiri, bek tengah Swansea City. Sekedar diketahui, Jay Itzes yang membawa Venezia duduk di posisi 3 klasmen sementara Seri B 2023-2024 sudah diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada FIFA Matchday September 2023. Selain Jay Itzes, ada Nathan Joaon, pemain milik Swansea City ini disebut Sintayong tengah menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk absen lawan Brunei Darussalam. Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk dipastikan absen membela timnas Indonesia pada leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam. Keduanya harus menepi lantaran cedera. Sintayong lebih memilih mengistirahatkan keduanya untuk laga-laga lainnya. Satu di antaranya matchday pertama babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada November 2023. Tiket ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan didapatkan timnas Indonesia jika bisa menyingkirkan Brunei Darussalam. Nantinya skuad Garuda bakal menghuni grup F yang sudah diisi oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Pernah dibantai 7-0, Brunei tidak minder jumpa timnas Indonesia. Pelatih Brunei Darussalam Mario Rivera mengaku tak minder berjumpa timnas Indonesia pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurut Rivera, pertandingan akan dimulai dengan skor 0-0. Brunei Darussalam punya pengalaman buruk saat bertemu timnas Indonesia. Pada laga terakhir, Brunei menyerah 0-7 dari skuad Merah Putih dalam Piala AFF 2022 yang digelar Desember 2022. Namun, pelatih Mario Rivera menegaskan pertandingan nanti akan berlangsung berbeda. Brunei juga tak minder dengan kualitas dan peringkat timnas Indonesia yang jauh di atasnya dalam ranking FIFA. Pelatih Mario Rivera mengaku Brunei Darussalam tak takut bermain di hadapan puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Menurut Rivera, sepak bola berawal dari skor 0-0 dan semuanya bisa terjadi dalam pertandingan. Tak ada wakil Bali United di timnas, Teko minta Sintayong, lirik Irfan Jaya. Irfan Jaya sudah benar-benar pulih dari cedera retak tulang fibula di putaran pertama BRI Liga 1 2023-2024. Saat itu ia mengalami cedera ketika mendapatkan tackle dari bek Persebaya Surabaya, Rizky Ridho, yang saat ini membela Persija Jakarta. Jauh ini dari 15 pekan, mantan pemain PSS Sleman tersebut sudah tampil sebanyak 5 kali, baik sebagai pemain inti maupun dari bangku cadangan. Melihat situasi dan kondisi yang dialami Irja saat ini, pelatih Bali United Stefano Cugura pun buka suara. Teko mengatakan jika Sintayong sebenarnya bisa memanggil Irja ke timnas Indonesia. Menurutnya Irja layak masuk ke skuad timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lanjut Teko, Irja sudah sembuh total dan kembali dalam performa terbaiknya. Itu sebabnya Teko ingin Sintayong mempertimbangkan sosok Irfan Jaya agar bisa kembali ke timnas Indonesia. Pelatih baru PSS Sleman, Bertrand Cresson, beberkan targetnya bersama Super Elja. Pelatih baru PSS Sleman, Bertrand Cresson langsung tancap gas memimpin latihan skuad Super Elja pasca resmi ditunjuk sebagai juru taktik menggantikan pelatih sebelumnya, Marian Mihail. Bahkan di hari pertamanya itu, ex-pemain Napoli langsung membuat target yang cukup masuk akal. Dia ingin membawa PSS Sleman bangkit dari keterpurukan. Sang pelatih menargetkan kepada tim PSS agar di setiap pertandingan ada peningkatan kualitas permainan. Tidak hanya itu, sang pelatih juga ingin meraih kemenangan dan tentu saja memperbaiki peringkat di klasemen BRI Liga 1. Sintayong cari klub luar negeri untuk Arhan Fikri. Rumor pelatih timnas Indonesia Sintayong STY yang tengah mencarikan Arhan Fikri klub di luar negeri disambut dingin oleh pelatih Arema FC, Fernando Valente. Sang pelatih menilai pemainannya itu memang layak untuk abroad. Sintayong dikabarkan tengah mencarikan tim yang bisa membuat Arhan Fikri menimba ilmu di luar negeri. Hal ini menyusul kesuksesan Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand hingga Pratama Arhan yang terlebih dahulu mentas di kancah persepak bolaan Jepang, Korea Selatan, dan Eropa. Pelatih Arema FC Fernando Valente pun berujar bahwa penting pesepak bola muda di Indonesia termasuk Arhan Fikri untuk bisa bermain di luar negeri. Oleh karena itu, bagi Valente, Arhan harus membuktikan diri terlebih dahulu bahwa ia memang layak bermain di luar negeri dan lebih baik dibandingkan pesepak bola yang berkiprah di negara tujuannya. Enggan remehkan Brunei, Maklok punya ambisi bersama timnas Indonesia. Timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dalam laga putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang tim Garuda, Maklok punya ambisi untuk memenangkan pertandingan itu. Menurut Maklok,
Meski menghadapi Brunei Darussalam, pertandingan putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 ini merupakan laga yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Hal itu yang membuatnya punya ambisi untuk memastikan kemenangan jadi milik timnas Indonesia. McClough pun menolak untuk memandang sebelah mata Brunei yang di atas kertas tidak lebih kuat daripada timnas Indonesia. Gelandang naturalisasi ini yakin Brunei bisa membuat perjuangan tim Garuda menjadi sulit. Para perusak kantor Arema FC divonis 9 bulan penjara. Perusak kantor Arema FC divonis penjara selama 9 bulan oleh Pengadilan Negeri Malang. Persidangan yang dilaksanakan pada Rabu 11 Oktober 2023 dipimpin oleh Arif Karyati di ruang sidang Cakra. Ada 8 terdakwa yang menghadapi vonis, yaitu Ambon Vanda, Ferry Dampit, Andika Bagus, Adam Rizky, Muhammad Fauzi, dan Aryon Cahya, Novel Maulana, serta Khalid Aulia. Mereka mengikuti persidangan secara online dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Malang. Sedangkan tim kuasa terdakwa mengikuti persidangan di PN Malang. Sedangkan di luar PN Malang, masa aksi demonstrasi nampak melakukan orasinya menuntut Ambon Vanda CS dibebaskan dari segala tuntutan. Persidangan dijaga ketat oleh ratusan aparat kepolisian dari Polresta Malang Kota. Hakim akhirnya memutuskan 8 terdakwa bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman 9 bulan penjara. Privat Mberghe resmi naturalisasi, Teko nilai timnas Kamboja diuntungkan. Pelatih Bali United Stefano Jugura menilai naturalisasi Privat Mberghe memberi keuntungan bagi timnas Kamboja. Privat Mberghe menambah kekuatan untuk lini serang Kamboja menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Privat Mberghe resmi diumumkan Federasi Sepak Bola Kamboja atau FFC sebagai anggota baru tim nasional Rabu 11 Oktober 2023 siang. Privat Mberghe sudah mendapat status kewarganegaraan dari pemerintah Kamboja. Privat Mberghe menjadi pemain asing kedua yang dinaturalisasi Kamboja. Sebelum ada pengumuman tentang Privat Mberghe, FFC sudah memastikan bergabungnya gelandang Jepang Yudai Ogawa. Keputusan Privat Mberghe menerima tawaran kewarganegaraan baru dimulai menjadi keuntungan bagi Kamboja. Hal ini diungkapkan Stefano Jugura yang membawa Privat Mberghe berkarir di Indonesia. Tak ada rotasi, timnas Indonesia targetkan banyak gol dan clean sheet. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menatap serius leg ke-1 babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam. Dia mengatakan tak akan melakukan rotasi pemain. Ini jadi bukti bahwa Sintayong tak memandang sebelah mata kekuatan Brunei Darussalam yang di atas kertas seharusnya bisa diatasi oleh timnas Indonesia. Dalam pertemuan terakhir kedua tim di Piala AFF 2022, timnas Indonesia menang telak 7-0 atas tim asuhan Mario Rivera itu. Kemenangan dalam leg pertama akan meringankan langkah timnas Indonesia untuk menghadapi leg kedua di kandang Brunei pada Selasa 17 Oktober 2023. Jika lolos dari babak pertama ini, timnas Indonesia akan masuk ke putaran kedua dan bergabung di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina.